Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Dan tentunya kajian ini kita laksanakan setelah kita sholat maghrib. Kalau seandainya ada yang ikut taklim, ikut pengajian, tapi saya tahu dia belum sholat maghrib, saya suruh sholat maghrib dulu. Iya, iya, karena yang pokok di waktu maghrib itu adalah sholat maghrib. Iya. Maaf ya, begini-begini ini kadang-kadang itu tidak diperhatikan. Ada orang melakukan kebaikan di waktu maghrib, tapi dia tidak sholat maghrib. Padahal di waktu maghrib itu yang pertama dan utama adalah sholat maghrib. Bahkan kalau kita luangkan waktu lebih gitu ya, itu masuk masjid awal belum iqamat masih ada kesempatan sholat sunnah, mau qabliyah maghrib atau tahiyatul masjid, ya kan? Sholat maghribnya tidak masbuk, dapat takbiratul ihramnya imam. Nah, kemudian setelah itu masih ada waktu untuk zikir ba'da sholat, ya. Kemudian sholat ba'diyatul maghrib baru kita ta'lim sampai isya insyaallah. Bayangkan ya, kalau begini ini istiqamah, dilakukan secara istiqamah 10 tahun, 20 tahun. Setiap subuh, setiap duhur, setiap asar, setiap maghrib, isya, 20 tahun. Berapa kali orang itu sholat? Masya Allah. Berapa kali dia zikir ba'da sholat? Alhamdulillah. Kalau sudah dikerjakan, tinggal mengharap. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Gitu kan? Biasanya kalau ada seorang muslim wafat, di antara doa dari saudara-saudaranya itu yang paling ngetop adalah semoga amal ibadahnya diterima. Dan selama ini puluhan tahun memang dia istiqamah ibadah. Klop. Ya, baik. Alhamdulillah, surat yang cukup panjang ini di dalam juz amma ya, wailul surah al-mutaffifin. Sudah sampai ayat 34 ya. Ya, 34 sudah hampir selesai insyaallah. Baik. Kita mulai dari ayat 34. Qala Allah Ta'ala, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun." Maka pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ingat, kita mundur beberapa ayat ya. Mundur beberapa ayat. Itu mulai dari innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Orang-orang durjana itu waktu di dunianya mereka menertawakan orang-orang beriman. Ya, menertawakan, mengolok-olok ya. Kemudian kalau mereka lewat gitu ya, kalau orang-orang kafir ini atau orang mukmin melewati mereka itu, mereka mengedip-edipkan matanya, meremehkan, menghina. Menghina itu kadang-kadang cuma ngedip-ngedipkan mata gitu ya, atau kadang-kadang dengan ucapan ngenyek, istilahnya orang Jawa.
No, ada penghuni surga tuh, ada calon surga. No, ada orang suci. Itu juga kadang-kadang bentuk olok-olok mereka terhadap orang-orang beriman. Ya. Atau kadang-kadang sekarang ini sering orang menggunakan tuh orang itu tuh yang pemegang kunci surga. Ya, ada orang Islam yang punya keyakinan bahwa semua agama adalah batil, yang hak itu hanya satu, yang masuk surga itu hanya orang Islam. Itu kadang-kadang di luar sana diledek-ledek. Itu yang punya kunci, yang pegang kunci surga. Karena dia punya keyakinan orang kafir tidak akan masuk surga. Ya. Ya, baik. Kemudian kalau mereka orang-orang kafir habis menghina orang-orang mukmin ya. Dan orang mukmin itu kalau di zaman Nabi siapa? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada yang dijamin masuk surga. Ya, apalagi kalau orang munafik itu, waduh, mulutnya kayak apa itu, ya kan? Nah, mereka kalau kembali bertemu dengan konco-konconya, dengan gengnya, misalnya gitu ya, mereka dalam keadaan bangga, dalam keadaan sukacita. Kalau melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan orang beriman itu benar-benar orang sesat. Masya Allah. Ya, orang yang mendapatkan hidayah dikatakan orang sesat. Alasannya apa? Mereka dikatakan sesat. Ya, karena meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ya. Kalau orang iman, orang beriman mengatakan orang kafir itu sesat karena dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka ini sikapnya ya, karena dulu waktu di dunia itu meremehkan, mengolok-olok, menghina orang-orang beriman, menertawakan mereka ya, maka ini dibalas nanti di akhirat. Orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini kita enggak. Mereka kuat, mereka kadang-kadang berkuasa dan lain sebagainya. Baik, nih kita telah ada di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Falyauma," maka pada hari ini, ay yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ya. Maksudnya nanti di akhirat sana, bukan di sini ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, kepada orang-orang kafir atau terhadap orang-orang kafir, yadhakun, menertawakan. Kalau diterjemah secara ini disusun sesuai dengan bahasa kita, maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kalau dulu bisa jadi ya, waktu orang kafir menertawakan orang-orang beriman, itu orang kafir hidupnya wah banget, mewah banget, kaya banget ya. Sementara yang diremehkan, yang dihina, bahkan kadang-kadang diintimidasi, diinjak-injak istilahnya, itu adalah orang-orang cere-cere, fuqara. Nah, sekarang kebalik. Di akhirat orang mukmin menertawakan orang kafir. Orang mukminnya di mana? Surga. Orang kafirnya yang ditertawakan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Satu saat perbuatan mereka akan dibalas. Allah memberi kesempatan orang-orang mukmin untuk menertawakan. Baik. Hina yarawnahum fi ghamaratil adzabi yataqallabun. Ketika orang-orang mukmin itu melihat orang-orang kafir dalam kubangan azab, dalam apa ya, kepungan adab, dalam pakai bahasa kubangan ya. Kubangan itu biasanya kalau di sini itu kan apa namanya, lubang yang ada lumpurnya, dia kecebur. Tapi ini bukan kecebur lumpur, kecebur apa? Raka adab, dalam kubangan adab. Dibolak-balikkan. Ya. Berapa lama mereka diadab? Selama. Kalau ada yang bertanya gimana orang mukmin di surga bisa mengetahui keadaan orang kafir di neraka? Ya gampang banget lah. Sekarang aja teknologi yang dicapai dalam kehidupan kita ini, ya, kemajuan teknologi
Di belahan bumi manapun kita bisa melihat dari sini. Itu kan, dunia ini hasil prestasi manusia, pencapaian manusia dalam bidang teknologi. Nanti yang berkuasa di sana itu siapa? Allah. Yang menganugerahkan kecerdasan sampai orang itu sekarang bisa bikin ini bikin itu, termasuk alat-alat telekomunikasi. Yang ngasih akal itu siapa? Allah. Begitu kan kita, orang bersederhana banget. Begini ini kalau orang-orang yang cerdas itu diolah, nanti dibahas teknisnya gimana gitu kan. Nah ngapain kita ribet-ribet bahas teknis? Udah, di akhirat itu yang kuasa sepenuhnya adalah Allah. Tinggal kita berikhtiar bagaimana kita min ahlil jannah, ikuti ketetapan-ketetapan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu ya. Iman itu simple. Apa yang dikhabarkan oleh Allah kita imani. Udah. Saya berikan contoh. Rasulullah mengkhabarkan bahwa tanda kubro kiamat itu salah satunya adalah matahari terbit dari barat. Alhamdulillah sejak lama saya sudah punya keyakinan ini. Ya. Sekarang lagi dibahas, kalau kita baca berita-berita di media itu, ilmuwan NASA itu baru membahas kemungkinan matahari terbit dari barat. Baru membahas kemungkinannya. Hasilnya entah gimana. Kalau saya sudah lebih jauh daripada ilmuwan itu, karena membangun iman itu jalurnya bukan dari para ilmuwan, tetapi dari qala Allah, qala Rasulullah. Ya. Makanya orang-orang mukmin itu mestinya ya, hal-hal begini ini, ada orang yang ingkar seingkar-ingkarnya, kita iman seiman-imannya. Ada orang yang baru bahas ini kemungkinannya, oh iya memang mungkin matahari, bukan kemungkinan, kita yakin apa yang dikabarkan oleh. Sama seperti ini, orang-orang mukmin nanti menertawakan orang kafir. Dah, teknisnya bagaimana nggak usah kita detailkan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ahlul jannah, penghuni surga, mengetahui kondisi ahlun nar. Tinggal kita banyak-banyak berusaha dan berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tayyib. Wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun. Dan telah lenyap dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Wal mu'minuna fi ghayatir raha wat tuma'ninah. Dan sementara orang-orang mukmin ya berada dalam kebahagiaan dan ketenangan karena ada di surga. Orang bahagia di surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dah. Kenapa? Karena yang membuat mereka bahagia juga tidak mungkin dijangkau oleh akal. Kalau di dunia ini ya, ada orang masih muda, badannya sehat, punya istri cantik, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ekonominya lancar, ya kan? Tetangga-tetangganya juga pada baik-baik semua, tinggal di perumahan yang aman. Kok nggak bahagia, kelewatan banget. Orang sudah dikasih segitunya, rumah lapang iya, kendaraan nyaman iya, istri soleha iya, tetangga baik-baik, masih nggak bahagia. Ini orang memang sudah keterlaluan. Itu kan kebahagiaan dunia itu kan kira-kira faktor-faktornya kan itu ya. Ya. Benar ya? Bahkan idealnya orang beriman itu kalau dia mendapatkan hari baru, maksudnya pagi hari itu dalam keadaan aman, tempat yang ditinggali aman, nggak ada maling, nggak ada rampok, nggak ada ini, kemudian badannya sehat dan ada rizki untuk hari itu mestinya itu sudah dunia itu kayak milik dia. Tapi kadang-kadang ada orang punya segalanya masih belum bisa bahagia. Memang dalam ajaran Islam bahagia itu sumbernya bukan materi dan harta benda yang melimpah ruah, tapi bahagia itu sumbernya dari hati. Hati itu tenang dan bahagia tidak mungkin maksiat.
Kalau seandainya maksiat itu mendatangkan ketenangan, pasti kita sudah diumbar oleh Allah. Silakan kamu maksiat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena agama Islam itu mengantarkan supaya kita ini hidup bahagia dunia sampai akhirat. Ternyata ketenangan itu melalui zikrullah, melalui taat dan takwa kepada Allah. Bahkan itu menjadi ukuran kita ini mukmin atau tidak. Ya, Rasulullah mengajarkan kalau kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu menyebabkan kamu bahagia, senang, dan maksiat yang kamu lakukan itu membuat kamu menderita, galau, nah berarti kamu mukmin. Jujur aja, sholat maghrib ini tadi setelah kita tunaikan, ada nggak rasa plong? Ada. Coba kalau hari begini ini kita kejebak macet belum bisa, galunya kayak apa gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang nyari kebahagiaan dengan maksiat, itu paling-paling bahagianya semu, tidak hakiki. Ya, nanti kalau galau lagi, maksiat lagi, sebentar kumat lagi, sebentar kalau nggak mungkin. Taib, kita lanjutkan. Orang mukmin berakhir dengan fi ghayatir raha wat tuma'nina. Kemudian alal araiki yanzurun, alal araiki yanzurun. Mana tadi? Mereka duduk di atas dipan-dipan. Ya. Wal mu'minuna fi ghayatir rahati wat tuma'ninah, sementara orang mukmin berada dalam kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan. Ya. Alal araiki yang turun, berada di atas dipan-dipan, ay surur al muzayyana, yaitu dipan-dipan yang berhias. Dipan ya jemaah sekalian ya. Sekarang aja di sini di tempat kita ini sudah tidak ada orang menggunakan kata dipan. Ya, jarang. Tinggal yang generasi sepuh-sepuh mungkin. Tapi generasi Z itu, Gen Z nggak pakai ini. Anak muda sekarang disuruh udah nggak kenal kata dipan. Dipan itu kalau di dunia ini biasanya itu orang-orang kelas apa namanya? Kalau orang kelas ekonomi apa bawah apa? Ingat-ingat bambu ya, dibelah-belah gitu kan. Kemudian kadang-kadang lapuk akhirnya patah. Ya, nanti dulu ya, jangan buru-buru. Kok cuman dipan sih Pak? Saya nggak puas. Nanti dulu. Kalau dipan di dunia ini ya ada yang sangat-sangat sederhana dari bambu, ya kan? Bahkan sekarang ada yang mungkin itu bikin dari baja ringan itu ini keras banget, ya kan? Kalau orang yang ini yang duitnya agak tebel, dipannya kayu jati, diukir gitu kan. Nah, tapi kalau yang pakai busa kemudian ada springnya itu sekarang nyebutnya apa? Spring bed kan? Untuk orang-orang yang ini sudah tidak kenal lagi dipan. Yang jelas ini kalimatnya adalah alal araiki yang turun. Araik, dipan. Oke lah, nggak apa-apa kalau seandainya ini diterjemah dipan. Kita harus ingat ini dipan surga, bukan dipan di dunia ini. Kriterianya berarti ya dipannya kayak apa? Ya tidak bisa kita jangkau. Kita peras imajinasi kita, tidak akan jangkau. Kenapa? Karena kenikmatan di surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar, belum pernah didengar oleh telinga. Kalau tak terdengar cuma namanya doang, tapi hakikatnya nggak bisa. Baik. Kemudian belum pernah terbetik di hati siapapun. Itu kriterianya. Jadi jangan pernah mengira kalau surga itu beda tipis dengan dunia. Jangan pernah mengira kalau orang yang paling nikmat di dunia ini itu hidupnya berarti sudah mirip dengan surga sana. Oh, siapa bilang? Begini ini banyak yang tidak tahu, tidak pernah mengkaji, tidak pernah menghayati. Jangan dikira kalau seandainya orang-orang yang bergelimang dengan kemewahan kemudian dimasukkan ke dalam neraka
min ahlin nar itu ruginya tidak seberapa. Oh, nanti dulu. Makanya orang Islam itu kalau bicara masalah-masalah seperti ini ya, tolong jangan asal kita cari. Di kitab Riyadhus Shalihin bab zuhud ya, itu Imam An-Nawawi mengutip hadis begini. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat di dunia ini. Maaf Pak Jadi ya, maaf ya. Saya yakin orangnya tidak tinggal di sini ya. Nggak mau kalau orang paling nikmat tinggal di sepanjang Jaya atau di tempat saya Rawalumbu, nggak mau dia, nggak level. Nah, ya. Bahkan saya punya teman itu punya rumah di Jembatan 1 situ. Masya Allah, rumahnya besar banget. Tapi karena direktur itu nggak boleh perusahaan tinggal di Rawalumbu, disuruh pindah ke Kemang. Sekarang pindah ke Kemang. Ya, baik. Nggak mungkin kan tinggal di sini kan? Atau kalau tinggal di sini itu mungkin ini rumah waktu kecilnya, tapi sekarang tinggalnya di entah di mana-mana, gitu kan? Yang jelas Rasulullah mengkabarkan ini orangnya siapa kita nggak tahu. Akan didatangkan orang yang paling nikmat waktu hidupnya di dunia, tapi min ahlin nar. Kemudian baru dicelupkan sesaat. Fayusbagu fin nari sabghah. Diceburkan sesaat gitu, kemudian diangkat dan Allah bertanya. Tentunya Allah Maha mengetahui, tapi supaya kita ini faham, ya, ditanya oleh Allah, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, apakah kamu pernah merasakan satu kenikmatan atau satu kebaikan saja dalam hidupmu, padahal ini orang yang paling nikmat? Apa jawabnya? La wallahi ya Rabbi, tidak, saya tidak pernah merasakan satu kebaikan demi Allah wahai Rabbku. Ini orang yang paling nikmat, baru kesengat karena adab neraka itu dahsyat ikhwatan. Sebaliknya orang didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, sengsara ya, nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas Nabi dulu waktu menghibur sahabatnya kan menghadapi siksaan berat dari orang-orang kafir, sampai Rasulullah mengatakan, ketahuilah orang sebelum kamu itu ada yang ditangkap, digalikan ke lubang, dimasukkan ke lubang, kemudian digergaji. Allahu Akbar. Dapat fitnah dahsyat, digergaji dari belahan kepalanya ini ya, sampai terbelah dua. Itu Rasulullah ketika menghibur untuk menumbuhkan kesabaran sahabat yang mengalami berbagai penderitaan. Orang yang paling menderita di dunia. Tapi min ahlil jannah baru masuk sesaat ke surga, dalam surga ditanya, kamu pernah merasakan kesengsaraan sekali aja dalam hidupmu? Jawabnya sama dengan yang kafir tadi. La wallahi ya Rabbi, tidak, demi Allah wa Rabbu, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan meskipun sekali. Jadi kalkulasinya begini, kalau ada orang di dunia ini mewahnya luar biasa, tapi dia min ahlin nar. Min ahlin nar itu ada sebabnya. Dia kafir, ya kan? Kalau kafir malah selama-lamanya. Itu nanti tetap merugi. Mengalami kerugian yang tiada tara, bukan kerugian yang sedikit. Sebaliknya, sesengsara apapun orang ini di dunia, kalau dia akhirnya min ahlil jannah, maka dia beruntung tiada tara. Kalau seandainya surga dengan kenikmatan surga itu dengan dunia ini bedanya tipis. Orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat surga kerugiannya nggak banyak. Toh waktu di dunia sudah puas, sudah. Perhatikan itu, ya, perhatikan. Tayyib. Yang turun sambil memandang. Apa yang dipandang? Ya Allah, yang dipandang di surga itu luar biasa. Ya, maka di sini ditafsirkan begini oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Yanduruna ila ma a'addallahu lahum. Mereka memandang apa yang telah dipersiapkan, yang telah Allah sediakan untuk mereka, minan na'im, berbagai macam kenikmatan. Dan puncaknya wa yanduruna ila wajhi rabbihil karim, dan mereka melihat wajah Rabbnya yang maha mulia. Ahlul jannah itu mendapatkan nikmat yang paling istimewa,
diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat yang paling istimewa. Ya. Nikmat yang paling istimewa. Sekali lagi ya, kita kalau menjelajah surga itu harus berdasarkan kacamata atau teropong ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa orang-orang beriman itu di akhirat ahlul jannah mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan nikmat ini. Sehingga kalau dibandingkan antara orang mukmin dengan orang kafir, azab yang paling berat bagi orang kafir apa? Ya tidak bisa melihat Allah atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahlul jannah, dan itu dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan ini bagian dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini kalau kita bahas ya, kita telaah ayat-ayat, hadis-hadis tentang kenikmatan surga. Di dunia ini banyak kenikmatan ya, banyak kan? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa dapat, tidak bisa menikmati. Apa? Harganya terlalu mahal, kantong kita nggak jangkau, sehingga kita cuma bisa ngiler-ngiler melihat gitu, ya kan? Iya, saya tahu ini ada mobil mewah-mewah, karena nggak level itu. Ya udah, kalau seandainya saya orang nggak tahu diri, itu saya bisa sengsara gara-gara lihat mobil mewah, maksakan diri pengen ini. Ya udah, kalau nggak kejangkau ya udah, kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah, selesai. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada orang itu memaksakan diri, sudah tahu itu bukan levelnya, dia maksa-maksain, akhirnya berat. Ya. Bahkan kadang-kadang diuber-uber ya. Sekarang sampai melakukan apa itu, pinjol misalnya, pinjaman online. Aduh, sengsara banget. Jujur aja, jadi orang itu miskin juga nggak aib. Ya. Orang miskin tahu diri itu keren. Orang miskin yang nggak tahu diri itu yang bikin dia sengsara, dan kadang-kadang bikin orang lain sengsara. Atau di dunia ini ada makanan enak, ada ini, tapi badan kita tidak cocok mengkonsumsi itu. Akhirnya ya cuman kepengen ngiler-ngiler, tapi kalau dimakan ya tanggung resikonya. Bener kan? Sekarang kita bicara fisiknya ahlul jannah. Sudah kenal? Sudah kenal? Sehat terus, tidak pernah sakit. Muda terus, tidak akan menua. Karena kalau seandainya hari ini masuk surga, kemudian ada proses penuaan 10 abad, sudah kakek-kakek semua, itu bidadari, makanan enak gak keserap. Kan itu logikanya, ya kan? Jadi nikmat di surga itu satu saat juga tidak bisa dinikmati. Atau badannya kecil-kecil kayak ukuran kita ini. Kalau kecil-kecil, kemudian nikmat surga ini ada makanan enak, ada ini. Atau syahwatnya lemah misalnya, ya nggak akan makan. Makanya postur ahlul jannah itu sama dengan bapak kita Adam dulu, 60 dirok. Kemudian ini kabar gembira untuk laki-laki, ya, kata Rasulullah, kemampuan syahwatnya penghuni surga itu setara dengan laki-laki perkasa di dunia ini. Ayo, berarti nggak ada mbah-mbah masuk surga dalam keadaan mbah-mbah, itu nggak ada. Dibalikkan oleh Allah, umurnya 30-an konstan, sehat terus, tidak pernah sakit, apalagi muda terus, tidak pernah menua, bahagia terus, tidak pernah sengsara. Apalagi bahkan buang air, tidur aja. Rasulullah pernah ditanya, ahlul jannah itu tidur apa enggak? Enggak, kata Rasulullah. Karena tidur itu akhul maut. Dan kita butuh tidur di dunia ini karena capek, lelah. Kalau di surga ada capek, berarti enggak begitu istimewa, sampai buang air. Di dunia ini biasanya urusan buang air itu, ya, kalau orang rumahnya mewah, fasilitas buang air juga mewah, sama dengan dapurnya juga mewah, itu sudah nih, ya kan? Iya, tempat semewah apapun pasti ada tempat buang air, karena memang dunia. Di sana ada buang air enggak? Rasulullah pernah ditanya tentang, enggak, buang airnya adalah rosh, keringat, itu pun tidak berbau, keringatnya seperti kasturi. Itu fisiknya. Pakaiannya
Masya Allah, pakaian yang dilarang di dunia ini untuk orang mukmin dinikmati di sana. Sutra. Makanya kalau ada orang mukmin di dunia ini ya diuji oleh Allah nggak boleh pakai sutra, dan dia ingat di surga itu pakaian sutra, insya Allah menghindari sutra dengan harapan nanti mudah-mudahan dibalas oleh Allah, diberi, itu enteng banget ya. Emas jangan aja melekat, kecuali emas kayak saya ini, maka bisa dihilangin, emas Jawa. Ya, banyak yang manggil itu kerabat-kerabat saya itu yang orang Betawi aja manggil saya Mas, adik saya manggil Mas. Kalau ini nggak usah nih. Maksud saya emas, nggak usah. Ya, kalau pakai gelang, kalung emas kasih istrinya aja yang halal pakai, ya kan? Kasih istrinya ya, jangan dikasih orang lain. Ini kadang-kadang kalau ada orang itu kalau sama orang lain baiknya luar biasa, sama istrinya emas. Ya, sabar di sini dinikmati nanti mudah-mudahan kan gitu kan. Ada lagi sekarang khamr, banyak orang nggak sabar khamr. Bahkan di kota pelajar Jogja itu berita tentang Jogja hari ini, di sana itu darurat khamr. Masya Allah. Di tempat lain juga mungkin darurat khamr. Orang mukmin ya, kalau ingat nikmat surga itu khamr, ada arak ya, apa namanya khamr. Ya, khamr kan menyebutnya arak kan, mengalir, ada sungai mengalir khamr. Khamrnya itu kalau diminum lezat, tidak bikin puyeng, tidak bikin mabuk. Ya, bikin mabuk, orang mabuk itu kadang-kadang di dunia ini bikin onar. Itu saya baca berita itu, truk yang apa namanya ugal-ugalan di Tangerang itu nabrakin apa? Ya, oh itu digebukin masa, saya lihat tadi apa ini geletak di rumah sakit, gebukin masa. Ternyata positif menggunakan ya khamr, dia dalam keadaan kayak ini. Udah, ingat sabar saya. Mudah-mudahan kesabaran saya ini diganti dengan menikmati khamr surga yang lezat diminum, yang tidak bikin puyeng dan seterusnya. Ya. Ini kalau dikembangkan ya. Saya pernah mengkaji khusus sifatul jannah wa sifatul nar di Masjid Al-Falah, Blue Safir sana. Apa namanya Rawalumbu yang jembatan 9 ke sana. Itu kajiannya 2 kali sebulan. Itu berapa bulan baru selesai. Ada pembahasan khusus sifatul jannah wa sifatul nar. Nah ini kadang-kadang kita itu kadang-kadang surga hambar, neraka jangan kadang masih kita jadikan canda. Itu salah satunya karena pengetahuan kita tentang surga itu minim ya, dan pengetahuan kita tentang neraka juga minim. Tayyib. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, dah kalau kita bicara manusia dan jin ya, manusia dan jin itu pasti nanti pada satu saat akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan sekecil apapun kalau diterima oleh Allah pasti akan ada balasannya, dan itu untuk orang mukmin. Tidak mungkin ada orang kafir ada balasan kebaikannya ya. Orang mukmin yang melakukan keburukan yang tidak diampuni oleh Allah pasti dia temukan. Maka bagi kita ikhwatal iman, supaya kita itu selamat ya, di satu sisi kita pacu ketakwaan kita, di satu sisi kita banyak-banyak istighfar dan bertobat, dan juga menekuni amalan-amalan yang membuahkan ganjaran, dan itu banyak banget. Harian apa? Wudu menghapus dosa, sholat menghapus dosa, jumatan menghapus dosa, puasa menghapus dosa, haji menghapus dosa. Bahkan dalam agama kita itu ada prinsip kebaikan itu menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita lihat di satu sisi dosa ini begitu mudah kita lakukan ya, mata, telinga dan lain sebagainya, lidah, bahkan sampai kadang-kadang orang muslim aja kemaluannya itu blong remnya ya, blong ya. Tapi kita di satu sisi ternyata kalau kita pelajari agama kita ini, jalur-jalur untuk mendapatkan ampunan itu banyak banget. Yang paling dahsyat tentunya ya, tidak ada dosa yang tidak bisa tidak bisa dihapus dengan amalan ini. Segede apapun, sebesar apapun. Bahkan orang musyrik sekalipun ya, orang kafir kalau dia bertobat, di saat masih diterimanya tobat, nyawanya belum sampai di sini, matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Apa itu namanya? At-taubah, taubatan nasuha, tobat nasuha.
taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Allah tidak peduli seberapa banyak becatnya hambanya ini. Kalau dia benar-benar bertaubat, Allah janjikan ampunan. Ya, baik. Makanya dalam materi unggulan dalam nasihat dan dakwah itu mengajak orang-orang untuk bertaubat. Sebagaimana juga materi unggulan mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hal juzu min jinsi amalihim, apakah mereka sudah dibalas sesuai dengan amalnya? Tentunya jawabnya sudah, ya. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minin, sebagaimana dulu waktu di dunia mereka menertawakan orang-orang mukmin, wa ramauhum biddhalal, dan menuduh orang-orang mukmin itu dengan tuduhan sesat, ya. Dhahikal mu'minuna minhum, maka orang-orang beriman menertawakan mereka, ya, fil akhirah, di akhirat, ya. Di akhirat, ya, orang mukminnya di surga, orang yang ditertawakan ini di neraka, ya. Wa ra'ahum fil adab wan nikal alladhi huwa uqubatul ghayyi wad dhalal, dan orang-orang beriman melihat orang kafir itu, ya, dalam kubangan adab, ya, sebagai hukuman kesesatannya, penyimpangan dan kesesatannya. Na'am, ya subu ma kanu yaf'alun. Jadi kalau ayat ini terakhir adalah hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ya, bukankah orang-orang mukmin itu sudah mendapatkan balasan dari apa yang dulu mereka kerjakan? Jawabnya tentunya apa? Iya, mereka sudah dapat balasannya. Sebagaimana dulu mereka menertawakan orang-orang mukmin, maka balasannya mereka ditertawakan oleh orang-orang beriman gantian, ya. Dan mereka ditertawakan dalam keadaan yang sangat parah. Di dunia ini jemaah sekalian, ya, ada kemungkinan orang ditertawakan orang tuh sakitnya luar biasa. Di dunia ini, ya, kita jangan bicara dulu orang mukmin di surga menertawakan orang mukmin orang kafir di neraka. Di dunia ini ada orang itu sombong banget, waktu suksesnya itu sombong banget. Kemudian satu saat dia jatuh miskin. Sudah jatuh miskin, bukan hanya jatuh miskin, sampai gila dia. Itu ditertawain orang syukur itu waktu sukses dulu itu dia belagu ya kalau orang nyebutnya. Ya, masih dipakai itu kata belagu. Belagunya keluar biasa, itu tertawain orang, ya. Kalau dia gila sih nggak punya perasaan, ya. Kalau maksudnya orangnya ini masih waras, sudah nggak punya apa-apa, ya. Apalagi kalau diungkit-ungkit, ya, misalnya butuh orang, syukur loh, syukur kamu. Dulu kamu itu kalau ngama saya, kamu waktu kamu sukses, nganggap saya ini kayak kecoa aja misalnya gitu. Sekarang itu, ya. Sama, bayangin penduduk neraka itu ketika sudah menerima adab itu juga disyukurin. Fadhuku falan nazidakum illa adaba, rasain, kami tidak menambahkan kecuali adab. Di dunia ini kalau ada orang syukurin gitu, ya. Ya, misalnya ini ada, biasanya yang disyukurin itu yang gimana? Yang belagu, persis bahasanya memang itu yang paling top, belagu. Naik motor, wah belagu, gubrak, syukur. Bahkan kalau maaf saya, kalau di pinggir jalan itu bukan hanya itu, kenceng banget suaranya, tapi saya tidak tirukan di sini, antum tahulah kira-kira. Apa gitu kan? Mungkin luka-lukanya itu dalam beberapa hari bisa sembuh, tapi disyukurin orang itu loh. Apalagi dikata-katain, waduh, itu mungkin seumur hidup dia nggak lupa, ya. Bisa jadi kan seumur hidup. Dulu tuh waktu saya muda itu bandel saya pernah naik motor ugal-ugalan, jatuh, disyukurin, itu sampai tua masih ingat. Betul, ya? Itu cuman urusan dunia. Bagaimana kalau di neraka mereka sudah mendapatkan adab, kemudian fadhuqu bima kuntum ta'malun, rasain adab ini dengan sebab apa yang amalnya kamu lakukan. Atau falan nazidakum illa adaba, fadhuqu falan nazidakum illa adaba, rasain, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kecuali adab. Ini kata para ulama, ya.
Dulu sudah kita pelajari surah An-Naba ini ya, sudah lewat. Ini adalah ayat neraka yang paling dahsyat yang terdapat dalam surah An-Naba. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena ini tidak ada batasnya. Maka rasakanlah, kami tidak akan menambah kecuali azab. Kadang-kadang jemaah sekalian, ada orang itu yang ketika berinteraksi dengan neraka itu masih liar. Nah kalau diadab begitu terus, apa katanya? Lama-lama kan kebal. Oh berarti orang ini kecolongan, ya kan? Kecolongan. Karena ada ayat yang menambah orang di neraka itu adabnya tidak monoton, tapi terus ditambah. Demikian juga kadang-kadang orang urusan surga itu masih ada. Nah kalau begitu terus enak, lama-lama nggak bosen. No. Padahal Allah sudah mengkabarkan penduduk surga itu kalau sudah sampai di surga nggak bakalan punya terbesit niat atau keinginan untuk pengen pindah. Kalau pengen pindah itu kan biasanya masih ada yang lebih baik. Ya, iya. Contoh misalnya ya tadi orang itu tadinya lahir di sini, sekarang jadi orang ini rata-rata tidak mau tinggal di sini, masih ada lumpur, masih ada banjir, dia nyari lingkungan yang elit, biasanya gitu, karena masih ada yang, nanti kalau dia sudah punya itu, ada yang lebih elit lagi, dia juga lagi pindah lagi, itu dunia nggak ada puasnya. Tapi kalau orang sudah di surga la yabghuna anha hiwala, dia tidak akan punya keinginan untuk pindah. Kadang-kadang urusan-urusan begini ini masih dibuat canda, masih ada orang ide-ide atau pikiran-pikiran yang tidak terkendali yang liar. Apa penutup ini? Karena kita habis membahas surga dan neraka gitu ya, maka sering-seringlah kita berdoa. Di antaranya yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga sudah populer, tapi ada lagi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Atau kadang-kadang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi dijawab jangan hanya di Ramadan aja baca itu. Kan ini biasanya ada dibaca di bulan Ramadan kan? Sering-sering baca ini, kemudian dipadukan dengan ikhtiar. Kita istiqamah di atas Islam, sering-sering berdoa memohon istiqamah juga, dan itu ada di dalam surah Al-Fatihah ya, doa itu. Kemudian kita mujahadah, istiqamah menaati Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim sejati, dan akhirnya hasil perjalanan hidup kita ini berakhir di surga Allah, dijauhkan dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah selesai ya. Berarti berikutnya nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.